Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual yang terdapat pada modul 1.3. Perkenalkan, saya Prasetyo Budi dari CGP Angkatan 9 kelas 127A. Sebelumnya, tujuan pembelajaran pada tugas kali ini adalah CGP mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Dan yang kedua, CGP menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Untuk pengantar yang pertama adalah memakai atap, di mana A-nya adalah aset, T-nya tantangan, A berikutnya adalah aksi, dan P berikutnya adalah pembelajaran atau perubahan. Untuk aset adalah sesuatu yang menjadi kekuatan atau potensi yang dapat diperdayakan untuk mencapai tujuan. Untuk T, tantangan adalah hal-hal yang dianggap mengkhawatirkan dalam pencapaian tujuan. Aksi adalah usaha atau kontribusi yang dapat dilakukan dalam mewujudkan perubahan. Sedangkan pembelajaran atau perubahan adalah sebuah landasan bermakna sebagai hasil akhir yang diharapkan dalam pergerakan ini atau aktivitas yang dilakukan. Yang pertama adalah aset. Aset dalam kegiatan kali ini adalah guru, siswa, komputer sekolah, lingkungan sekolah, dan sarana-prasarana yang ada di sekolah, di mana lingkungan sekolah nanti sebagai objek dalam melakukan suatu perubahan dan siswa dan guru sebagai orang yang melakukan perubahan tersebut. Tantangannya dalam pembuatan visi ini adalah yang pertama adalah kurangnya kesadaran menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Yang kedua, banyaknya sampah yang dihasilkan setiap hari, baik dari siswa maupun dari guru. Kurangnya kesadaran siswa untuk membuang sampah pada tempatnya, masih kurangnya pengetahuan siswa memilah sampah, belum tersedianya komposter, dan kondisi lingkungan sekolah yang minim tumbuhan. Nah, dari tantangan tadi membuat kondisi sekolah menjadi kurang nyaman atau belum membentuk karakter cinta lingkungan. Aksi yang dilakukan adalah yang pertama, menambah tempat sampah baik di dalam ruangan ataupun di tempat-tempat strategis yang sesuai. Yang kedua, menyediakan tempat sampah sesuai dengan jenis sampahnya. Yang ketiga, mengadakan sosialisasi tentang sampah, bisa berkolaborasi dengan dinas terkait. Yang berikutnya, membuat komposter, menyediakan lahan untuk pembuangan sampah, membuat lomba kebersihan kelas, menanam pohon dan membuat taman mini di depan kelas, membuat poster kebersihan lingkungan, melakukan lomba pidato tentang kebersihan kelas atau kebersihan lingkungan. Pembelajaran yang dilakukan adalah pembelajaran tentang pembiasaan kegiatan cinta lingkungan untuk mewujudkan siswa yang dalam tekad pasti, yaitu bertakwa, berempati, berkarakter, andal, berdasar Pancasila, ahli, semangat, baktiologi, beriman, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam kondisi bertakwa, anak nanti akan memiliki cinta tentang kebersihan lingkungan sebagai bentuk ibadah, misalkan menyapu atau hal yang lain sebagainya. Memiliki rasa empati, misalkan ada teman yang bersihkan, kita bantu. Memiliki karakter untuk menjaga lingkungan supaya lebih bersih. Andal, yaitu sigap jika ada sampah atau mungkin ada tanaman yang layu untuk segera disiram.
Berdasarkan Pancasila, berarti nilai-nilai Pancasila selama pada siswa untuk melakukan cinta kebersihan, ahli semangat berteknologi, misalkan dalam melakukan proses pengolahan mereka bisa berinovasi, misalkan sama dibuat pupuk atau dibuat kerajinan atau barang yang lain. Dan beriman berarti anak-anak akan mengimani bahwa kondisi pada diri mereka harus suci sebelum melakukan kegiatan seperti ibadah. Prakarsa perubahannya adalah mewujudkan siswa yang tekad pasti melalui kegiatan cinta lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berikutnya adalah tentang Bagja. B-nya adalah buat pertanyaan umum, artinya adalah menentukan saran arah penelusuran. Berikutnya adalah ambil pelajaran, yaitu menuntun pengambilan pelajaran. Gali mimpi, menyusun narasi keadaan ideal. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan yang diperlukan, atur eksekusi, atau membantu transformasi rencana menjadi nyata. Yang pertama adalah Bagja tentang prakarsa perubahan, wujudkan siswa yang tekad pasti melalui kegiatan cinta lingkungan berdasarkan P3. Untuk pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kebersihan lingkungan? Bagaimana mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman dan asri? Bagaimana membuat kondisi sekolah bebas sampah sesuai dengan P3 atau profil pelajar Pancasila? Tindakannya adalah membuat dialog dengan kepala sekolah, rekan sejawat, soal program pemilihan sampah dan kebersihan lingkungan untuk memperoleh dukungan. Berkolaborasi bersama murid dan warga sekolah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan asri, mencari referensi terkait dengan pengolahan sampah, dan membuat program kebersihan lingkungan yang baik. Ambil pelajarannya, pertanyaannya adalah, apa pengalaman yang menyenangkan dan berhasil yang pernah dialami guru atau murid atau pihak lain dalam kebersihan sekolah? Apa jenis tanaman yang disukai oleh anak selama ini sehingga bisa membuat taman mini di depan kelas menjadi lebih indah atau bagus? Bagaimana jika membuat kegiatan lomba, pidato, poster tentang kebersihan? Bagaimana membuat suasana sekolah yang asri dan nyaman? Tindakannya adalah menggali cita-cita dan harapan murid melalui survei, mendiskusikan dengan murid tanaman yang disukai untuk ditanam di depan kelas, mencari tahu siapa orang yang pernah membuat komposter, membuat lingkungan kelas yang menarik, membuat kegiatan lomba kebersihan kelas, pidato tentang kebersihan. Gali mimpi, pertanyaannya adalah, apa manfaat meningkatkan kebersihan kelas? Bagaimana fasilitas setelah melihat lingkungan nyaman dan asri sesuai dengan kondisi siswa? Apa saja hal baru yang bisa dilakukan setelah berhasil meningkatkan kreativitas murid melalui pembiasaan cinta lingkungan? Tindakannya adalah membuat daftar kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kebersihan lingkungan sekolah. Menanyakan pendapat dan perasaan jika melihat keberhasilan program cinta lingkungan dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan. Menjabarkan rencananya, pertanyaan adalah, apakah yang pertama yang dapat dilakukan mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman dan bebas sampah? Apa tindakan dapat dilakukan untuk mendukung capaian kegiatan tersebut? Berapa lama target untuk menyiapkan kegiatan ini? Daftar tindakannya adalah membuat daftar kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kebersihan lingkungan sekolah, memberikan contoh atau teladan untuk menerapkan pembuangan sampah pada tempatnya, dan menyerap lingkungan, membuat kegiatan lomba kebersihan kelas, pidato, poster tentang kebersihan. Eksekusinya atau atur eksekusi adalah, pertanyaannya, siapa yang bisa mengarahkan dan monitoring kegiatan meningkatkan kebersihan lingkungan sekolah? Siapa saja yang terlibat dalam rencana ini? Kapan rencana ini akan dimulai? Apa indikator kebersihannya? Apa indikator kebersihan lingkungan ini? Bagaimana cara membuat taman mini di depan kelas? Tindakan untuk mengerjakan adalah mengajak teman sejawat yang memiliki kemauan sama dalam meningkatkan kreativitas murid melalui kegiatan cinta lingkungan, menyusun siapa saja tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota. Demikian penjelasan tentang visi atap dan bagja yang saya lakukan untuk kebersihan sekolah dengan tema tekad pasti cinta lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mohon kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.